Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas suara anak akhi? Sudah jelas Ustadz? Enggak macet-macet ya? Enggak Ustadz, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin Mustafa Rasulul Amin. المبعوث بالدين القويم ومنهاج المستقيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال أيضا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما تأويله في سورة المزمل أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا ترتيل أي بمعنى تجويد الحروف ومعرفة الحروف. Teman-temanku sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah SWT selalu memberkahi kehidupan kita, selalu Allah SWT memberikan setiap likulli mas'alatin walikulli masyaqqatin makhraja. Setiap kesulitan, setiap sesuatu yang membebani kita, Allah berikan setiap itu semua solusi. Amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan wal akhwati fillah al-ahibba, sebelum kita melanjutkan pembahasan kajian rutin kita, mari kita sama-sama niatkan terus puja di dunia, kita belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, la riya'an wala sum'ah, bukan karena ingin dilihat oleh seseorang ataupun ingin didengar bahwasanya dia menjadi orang yang hebat, dia menjadi orang yang soleh. Tapi kita belajar adalah tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam barang siapa yang mempelajari ilmu agama untuk dilihat oleh manusia, untuk membodohi orang-orang yang bodoh, untuk membanggakan diri di hadapan para ulama, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah, di mana kalian berada pada malam hari ini, melanjutkan pembahasan materi tahsin kita. Insya Allah kita akan masuk pembahasan sifatul huruf. Sifatul huruf adalah poin yang sangat penting dari pembahasan ilmu. Lepas dari pembahasan kita yang telah kita pelajari pada pembelajaran pekan-pekan yang lalu, yaitu membahas makharijul huruf. Maka pada bagian yang kedua atau pada poin yang kedua adalah tajwid, membahas tentang sifatul huruf. Dan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan coba memberikan materi ya seputar pembahasan mengenai sifat. Teman-temanku sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita mempelajari tahsin, tujuan kita mempelajari ilmu tajwid adalah agar bacaan kita lebih baik lagi, agar setiap huruf yang kita lafadzkan adalah sempurna. Tentu di sana harus diperhatikan beberapa hal. Ketika kita sudah memberikan setiap huruf tempat keluarnya, contohnya kita mengucapkan huruf H dan H, H dan H,
H kita taruh di bawah zakun kita, pangkal tenggorokan, sedangkan H kita taruh pada tengah tenggorokan. Nah, maka di sana ada beberapa hal lagi yang harus kita pahami, yang harus kita berikan setiap huruf lepas dari makhrajnya, yaitu sifat. Nah, sifat teman-temanku sekalian, pengertiannya adalah bisa ke bawah, pengertian daripada sifatul huruf. Sifat menurut bahasa adalah sesuatu keadaan yang menetap pada sesuatu yang lain. Jadi manusia memiliki sifat jahil. Api sifatnya panas. Air sifatnya bisa panas, bisa dingin, tergantung nanti ya dalam keadaan apa dia. Es memiliki sifat dingin, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Teman-temanku sekalian, itu adalah sifat, sesuatu yang menetap pada sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, sifat adalah keadaan yang baru. Jadi bisa dikatakan sesuatu yang ditambahkan ya pada orang tersebut. Manusia memiliki sifat jahil, tapi ketika dia mempelajari ilmu, apa saja, ilmu pengetahuan tentang dunia atau ilmu pengetahuan tentang akhirat, maka dia akan menjadi seorang yang alim. Maka dia memiliki sifat alim, sifat ahli ilmu. Itulah teman-teman ya sekitar sekedar daripada pemahaman kita tentang sifat. Atau sifat kita sinonimkan juga bisa ya dalam arti karakter. Ya, karakter pada diri seseorang atau karakter yang ditambahkan. Namun yang diinginkan dari sifatul huruf, slide ke bawah. Yang diinginkan dari sifatul huruf, sifatul huruf adalah karakter sebuah huruf. Apakah sebuah huruf itu berbunyi tebal, berbunyi tipis, berdengung ataupun tidak, ya, atau dia keluar napas, ya, ataupun tidak keluar napas. Ada yang suaranya sedikit dikeluarkan, ya, ada yang suaranya banyak dikeluarkan. Itu adalah sifat semuanya. Misalkan kita mengucapkan ya huruf H dan huruf Kh, dia sama-sama di tenggorokan, ya. Namun Kh dan H memiliki sifat yang berbeda, ya. Sifatnya di mana? Kalau Kh memiliki sifat tebal, jadi suaranya menebal. Kh tidak boleh kh, kh. Kalau H menipis, H, ah, H, Kh. Nah, jadi suaranya menebal. Kh. Begitupun huruf ja, sya, dan ya. Kalau ja, kita matikan hurufnya. Aj. Kalau ya, kita alirkan suaranya. Ai. Kalau sya, kita berikan nafas di dalam mulut. Ash. Ai. Aj. Nah, ini adalah sifatnya. Dia satu makhraj, tapi memiliki sifat yang berbeda. Maka hendaknya dari kita semua benar-benar paham dan mengerti sifat ini. Ya, tidak akan sempurna seseorang membaca Al-Quran jika tidak dimasukkan, disempurnakan bacaannya ya dengan mempelajari sifat-sifat huruf. Dan sangat penting sekali, bahkan bisa mempengaruhi ya arti juga ya sifat ini ya, atau paling rendahnya ya akan tertukar ya bunyi ya huruf. Dan yang paling menonjol biasanya dari sifat adalah tebal tipis dan juga memantul ya. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas, di situ ada ahad. Nah, kalau kita tidak fokus dengan sifat yang disebut dengan memantul atau qalqalah, maka kita akan membacanya tidak memantul. Qul huwallahu ahad. Begitu ya. Maka ini adalah kekurangan, ketidaksempurnaan. Ahad. Nah, kita pantulkan karena dia memiliki sifat memantul. Itu ya teman-temanku sekalian yang saya sampaikan. Kemudian, nah,
untuk kita mempelajari ya apa saja sih yang akan dipelajari dari sifatul huruf ya. Secara garis besar sifatul huruf yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama, sifat yang memiliki lawan, ya bisa di-slide ke bawah ya. Ke bawah lagi. Ini. Pembagian daripada sifat. Nah, pembagian daripada sifatul huruf. Ya, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sifat yang memiliki lawan. Ya, yang kedua adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Ibnul Jazari mengatakan dalam muqaddimahnya, sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wa diddakul محموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجطة بكت وبين رفق والشديد من عمر والسبع علو خص ضغط يضحصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين والقالة كتوجد واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما والانحراف صحيحا باللام والراء وبتكرير جعل وللتفشش مضادا استطل. Nah, itulah yang dikatakan oleh Ibnul Jazari ya. Jadi sifatul huruf kita golongkan alladzi la huddid ya, atau mudadah yang memiliki lawan, atau ghairu mudadah atau sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan apa saja? Nah, nanti kita akan detailkan ya. Sekarang kita ketahui dulu apa saja sifat yang memiliki lawan. Hamas ya lawannya al-jahr. Hamas ya lawannya al-jahr. Kemudian asyiddah lawannya ar-rakhawah. Kemudian al-isti'la lawannya istifal. Kemudian al-itbaq lawannya al-infitah. Dan yang terakhir yang memiliki lawan adalah al-idlaq, lawannya al-ism. Ya. 5 sifat ini insya Allah kita akan detailkan insya Allah satu persatu pada kajian-kajian ke depannya insya Allah. Semoga Allah selalu menyehatkan kita ya. Amin. Kemudian sifat yang tidak memiliki lawan ya, yang pertama adalah sofir ya, sofir ya. Apa itu sofir? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua qalqalah ya, qalqalah. Tadi sudah kita singgung ya, qalqalah adalah sifat yang memantul ya. Kemudian ada al-lin. Kemudian ada al-inhiraf. Kemudian ada at-takrir. Kemudian ada at-tafashi, dan yang terakhir ada al-istitalah ya. Istitalah. Jadi ada 7 sifat ya. Sifat yang tidak memiliki lawan. Walid tafashishi nudadan istatil ya. Diakhiri dengan bait istitalah. Oleh siapa? Oleh Ibnu Al-Jazari rahimahullah. Nah, demikianlah pengantar daripada pembelajaran kita ya, seputar daripada sifatul huruf ya. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan coba jabarkan ya sama-sama. Semoga teman-teman sekalian tidak ada yang tidak bisa hadir ya, semuanya bisa terus istiqomah menyimak pembelajaran vaksin kita. Barakallahu fikum jami'an. Insya Allah selanjutnya nanti kita akan membahas tahsin daripada surah Al-Asr ya. Kalau ada yang mau bertanya mengenai pembahasan kita pada malam hari ini, monggo silakan bisa ditanyakan via chat ya,
Atau nanti di penghujung pembelajaran saya akan berikan kesempatan untuk bertanya. Teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah, kita akan mesinkan ya surah Al-Asr insyaallah. Sebelum kita masuk, saya akan berikan beberapa detik jeda buat teman-teman bisa minum dulu atau bisa istirahatkan dulu ya, fokus lagi. Ya, silakan saya berikan waktu 10 detik ya. Kita masuk pembahasan surah Al-Asr ya. Di surah Al-Asr hal yang harus kita fokuskan pembelajarannya adalah fokus pada cara baca ra ya. Ra pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas pertemuan ra di surah Al-Kautsar ya. Jadi cara baca ra itu ya, di mana makhrajnya lidahnya seperti ini ya, ke atas. Ra ya. Wal 'asr gitu ya. Jadi wal tidak boleh maju mulutnya. Wal 'asr. Asr enggak boleh. Wal 'asr. Asr ya. Wal 'asr ya. Tidak boleh wal 'asr. Wal 'asr enggak boleh. Ya, wal 'asr ya. Fokus di kata wal 'asr. Kemudian khus juga sama. Khusa. Khus. Majuin mulutnya dulu khus ya. Khusa ya. Tidak boleh khusu. 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 Khusa ya. Khusa. Ada ra, suara ra-nya. Tidak boleh ya khusu. Khus ya, tidak boleh. Khusa ya. Cara baca ra-nya tetap dibaca sebagaimana kita waktu itu membahas surah An-Nasr ya. In idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ada suara haknya. Sekarang ya ada ra di situ. Tidak boleh hilang. Ya, seringnya kita dengarkan ya ketika imam membaca ya, maka ya biasanya imam ada yang membaca dengan menghilangkan huruf akhir. Wal as innal atau enggak diwasal. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Itu enggak apa-apa. Selamat ya, mungkin tidak salah ra-nya. Namun bagi siapa yang membacanya dengan diwakafkan, nah fokus, hati-hati ya di huruf ra. Kemudian dikata ya was-sabr ya, sabr ya, tidak boleh sabr ya. Hati-hati fokus di huruf ra-nya ya, di akhir daripada surah Al-Asr. Memang surah ini pendek 3 ayat ya, tapi ya kalau kita tidak fokus biasanya kepleset, terutama dalam mengucapkan makhraj dan sifat pada huruf ra. Baik, teman-temanku sekalian, kita akan bacakan ya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka audionya ya, suaranya nanti setelah saya izinkan ya. Sekarang saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Di situ ada kata haq. Sama seperti surah Al-Lahab ya, hati-hati. Jadi ditahan dulu baru dipantulkan. Watab ya, ini haq. Saya ulangin lagi ya. Illalladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Ya. Wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Sabr. Ya, sabr. Tidak boleh sabr. Sabr ra-nya.
sobo. Gitu ya. Sekarang kita mulai ya. Yang catatan di soal asar ya. Pahami, praktekkan, dan ulang-ulangi lagi di rumah. Ya, sekarang kita akan cek satu persatu ya. Nanti yang saya sebutkan namanya untuk minta tolong membacakan. Baik, sekarang audionya ditutup semuanya. Saya minta kepada Bapak Budi Sutanto. Silahkan. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam. Silakan Pak Budi. Sehat Pak Budi? Alhamdulillah, Dad. Bacakan kepada kami surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. Hati-hati, bukan sa. Watawasa. Saw. Bukan saw, bukan saw. Tapi sa. Watawassaw bis sabr. Jayid, barakallahu fikum. Hati-hati teman-teman sekalian lainnya. Hati-hati lari ke sa. Ya, kita khawatir memonyongkan so, jadi larinya ke sa. Ya, watawasa. Gitu ya. Pelan-pelan aja ditati satu-satu hurufnya. Ya, hurufnya ditati pelan-pelan. Ya, watawasau bis sabr gitu ya. Tidak watawasau bi, jadi sa nanti. Atau watawasau bi jadi so. Sau. Yang maju itu wawunya. Baru Budi. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Lanjut, sekarang saya minta Pak Nahuddin. Silakan. Pak Nahuddin. Siap, Tan. Siap. Pak Nahuddin dari mana? Tinggalnya di mana Pak Nahuddin? Di Kelurahan Pegadungan, Ustaz. Di mana tuh Pegadungan? Maja. Kampung Maja. Masuknya apa? Kabupaten? Kalideres, Ustaz. Oh, Masya Allah. Semoga Allah istiqomahkan terus ya. Amin ya Allah. Amin. Silakan Pak Nahuddin bacakan kepada kami surah Al-Asr. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diturunin lagi kamera, turunin lagi. Nah, silahkan. Wal asr. Gitu. Wal asr. Innal insana lafi usrin. Khusr. Ulangin lagi. Innal insana lafi usr.
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Ya, jangan sadaqallah dulu, belum selesai. Kita maaf. Iya, nggak apa-apa. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Coba. Wa tawasaw bil. Coba. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis haq wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri. Sabar. Iya, sober semua, semua bunyinya ya. Coba diulangin lagi. Wal asr. Wal asr. Innal insana lafi usr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Gitu. Hak gitu. Hak. Nanti sering-sering digurah ini ya biar lemes ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, nggak apa-apa. Istiqomah terus, pelan-pelan insya Allah nanti lama-lama jadi baik ya. Amin Allahumma amin. Kita masih dalam tahap awal ya, insya Allah. Sabar belajar. Amin ya, insya Allah. Itu akan juga buat saya ya. Semoga bisa sehat terus dan umur panjang, bisa kita berjumpa terus ya. Silakan. Sekarang selanjutnya, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaan Pak Nabuddin. Saya minta untuk yang akhwat, tapi saya minta hanya suaranya aja ya. Saya minta kepada Ani Mardiani, silakan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Tipiskan. Ikhfanya tipis di situ. Innal insana, tipiskan. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jayid, barakallah. Hati-hati untuk menggunakan atau mengikhfakan ya. Nah, dia bukan huruf tebal. Kalau huruf tebal waktu itu kita pernah pelajari min dhari alladzina hum 'an shalah. Kalau dia tipis ya. Innal insana. Gitu ya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Baik, selanjutnya saya minta lagi LDK Al-Futuah, silakan. Baik Ustadz, Anda aktifin kamera dulu. Nah. Sudah terlihat Ustadz? Sudah. Baik.
agak itu backlightnya, arah lampunya kayaknya ya. Oh ya. Bagaimana Ustaz? Saya lanjutkan saja. Terlihat ya Baik, wajahnya? enggak apa-apa. Iya, wajahnya kurang. Silakan akhi. Oh, Tafadhal. ya, gimana? Agak terangan dikit ya Ustaz. Nah, ya agak terangan sekarang. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ulangin lagi. Illal ladzina, berhenti di al-haq, habis itu lanjutkan. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jayid, barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Bapak hati-hati untuk ngambil wakafnya ya. Wakafnya ya, hati-hati untuk ngambil wakaf. Baik, Ustaz. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Tentunya. Baik, selanjutnya saya minta untuk yang akhwat. Resdiani, tafadhal. Resdiani Putri. Baik. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Kan jangan watawassa. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jangan saw. Wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Jayid, barakallah. Jazakallahu khair. Lagi yang kurang. Nah, selanjutnya minta kepada Fadli, tafadhal. Fadli, Bapak Fadli. Kina Fadli, silakan. Ya, Naam. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ahsan, barakallahu fikum. Bagus, sudah bagus, akhi. Semoga Allah
sempurnakan lagi ya yang kurang dari bacaan. Tinggal ditambahin materi-materi ilmu tajwidnya ya. Insya Allah lebih baik lagi. Nah, selanjutnya saya minta kepada Eko Rusmanto. Silakan, Pak Eko. Ya, hadir Ustadz. Masya Allah. Lagi di mana? Di rumah Pak Eko? Di rumah. Kayaknya ada Pak Mahrub tuh, Ustadz. Ya. Ayat berapa, Ustadz? Ayat berapa? Semuanya Pak Eko dari awal sampai akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Jangan ha. Haq. Jadi haq. Jangan haq. Haq. Jadi dari tipis haq. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Nah, wa tawasaw bis sabr. Sabar. Cepat. Sabar. Wa tawasaw bis sabr. Jayid, barakallah. Nanti tinggal dimainin ritmenya, cepat, kemudian lambatnya setiap hurufnya ya. Insyaallah, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang. Ya. Siap, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya saya minta lagi pada Ummu Royan. Ada Ummu Royan? Silakan. Bacakan kepada kami surah Al-Asr. Ada Ummu Royan? Baik, kalau tidak ada kita lewat. Kalau ada. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Iya betul Ustaz. Apa Ustaz agak berisik ini? Terdengar jelas nggak suaranya ya? Iya, jelas. Silakan. Iya. Bacakan kamu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi hati-hati haknya ya. Alhamdulillah. Jazakallah khair istiqamah ya. Amin ya Allah, amin. Ya Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya Ummu Royan ya. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz.
Selanjutnya saya minta Ma'ruf. Silakan Bapak Ma'ruf. Bapak Ma'ruf. Silakan Bapak Ma'ruf. Bacakan kepada kami surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jayid. Nanti tinggal sedikit ditambahkan ketebalan ra-nya ya. Wal 'asr. Tebal 'asr. Jangan 'asr. 'asr. Gitu ya. Ketebalan ra-nya. Wal 'asr. Ya, baik, barakallahu fikum Pak Ma'ruf. Semoga Allah sempurnakan lagi, tetap istiqomah belajar ya. Ya. Iya. Baik. Selanjutnya kayaknya bisa banyak ini yang dapat ya. Suratnya pendek dan waktunya juga masih ada. Baik, saya minta lagi kepada Waluyo, silakan. Oh, ini namanya Waluyo. Masya Allah, silakan Sahal. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kasih jeda di haknya. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. Haq. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. Watawasaw bis sabr. Sabar. 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 Lidahnya naikin ke atas. Watawasaw bis sabr. Watawasaw bis sabr. Ahsan. Barakallahu fika. Ya Bunay. Bagus. Ya, semoga Allah jadikan Ananda Sahal ya menjadi hafizul Quran. Amin. Barakallahu fi. Selanjutnya yang akhwat ya, Jannah, silakan. Jannah. Ada? Ya Ustadz. Ya, Assalamualaikum silakan. Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr.
Illalladzina amanu wa amilus solihati. Ya, silakan. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqo wa tawasau bis sabr. Watawa, tipiskan wa-nya. Wa tawasau bis sabr. Sabar. Sabr. Wa tawasau bis sabr. Jayyid, Bar. Saya baru sadar, ini suaranya Umi Olim ya. Ya Ustaz. Kapan Ustaz? Jazakallah Ustaz. Ya, semoga Allah sempurnakan lagi. Tetap istiqomah mengikuti dan belajar ya. Semoga Allah mudahkan, Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaan. Ya. Selanjutnya, Evan, tafadhol. Akhina Evan. Hadir Ustaz. Baik. Silakan Akhina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati bil Mana tadi nih? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. Masya Allah. Bantu sama anaknya itu ya, Bapak Kira. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang. Hati-hati tadi, khusr ya. Alhamdulillah. Semoga Allah sempurnakan lagi kita semua teman-teman baca Al-Quran ya. Oke, teman-teman sekalian, silakan bagi yang mau bertanya, silakan. Tafadhol. Saya buka pertanyaan, saya kembalikan kepada host ya. Baik, silakan untuk para hadirin kajian tahsin bisa bertanya secara langsung dengan buka mikrofon atau bisa bertanya melalui fitur chat di publik. Silakan kepada para hadirin untuk bertanya. Silakan untuk Pak Maruf untuk bertanya kepada Ustadz. Bismillah, Ustadz. Anda mau tanya untuk ro, kalau takrir itu kan kadang kalau kurang tipis, kalau kebanyakan apa standarnya gimana gitu Ustadz? Syukran, jazakallah khair. Ya, ro nanti dia memiliki sifat takrir ya, wa'akh ya. Bagaimana cara yang benar, yang baik ya untuk membaca ro ya. Ibnu Jazari sudah memberikan himbauan kepada kita untuk berhati-hati ya. Beliau mengatakan wa akhfi takriran idza tushaddadu, dan ikhfakanlah, samarkan suara ra ketika dia bertasydid. Baik.
Kenapa? Karena dia punya taklid. Taklid itu artinya bergetarnya ya suara ya berlebihan. Misalkan ini taklid. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya bergetar ya. Nah, bergetarnya itu pada huruf ro. Ro memiliki sifat takrir. Berarti ro bergetar. Tapi harus dijauhi ketika dia memiliki getaran terlalu banyak. Dengan cara apa? Wa akhfi. Ya, artinya dengan disamarkan. Bagaimana menyamarkannya? Kita samarkan. Ya, kadarnya seperti apa? Ya, ada yang mengatakan hanya kira-kira satu getaran saja. Ra, ar, tidak boleh ar. Nah itu. Ar, disamarkan suaranya. Ya, jadi ada salah satu apa yang akhwat bagus sekali bunyi ro-nya ya. Nah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Hir, tidak hir-rahman, hir. Di surah Al-Asr wal asr. Tidak wal asr. Innal insana lafi khusr. Boleh. Hanya ya, sekali getaran saja ya Pak Ma'ruf. Semoga Allah ya sempurnakan lagi bacaan Bapak ya. Jadi menggetarkannya hanya ya satu getaran, disamarkan. Baik. Barakallahu fiik. Ada lagi yang mau bertanya? Tafadhol. Ada lagi Ustadz, ini dari chat. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, gimana caranya biar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik? Jujur, saya pengen banget jadi penghafal Al-Quran Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, dari Pak Nahuddin ya. Semoga Allah jadikan Bapak ya sebagai penghafal ya. Menghafal Al-Quran, dan semoga kita juga sebelum Allah Subhanahu wa taala mungkin yang memiliki niat ya untuk bisa hafal Al-Quran sebelum ya ajal menjemput. Semoga Allah SWT mudahkan ya dan bisa terlaksana niat tersebut. Amin ya Rabbal. Baik, tentu sebelum kita menghafal Al-Quran, kita harus membacanya terlebih dahulu. Ya karena kenapa? Apa yang kita baca, itulah yang kita hafal. Kalau halan kita berantakan, berarti bacaannya kita juga masih berantakan. Gitu ya. Maka sebaiknya bagi siapa saja dimanapun teman-teman berada, saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya ya di seluruh penjuru negeri kita, ketika ingin menghafal Al-Quran, perbaiki dulu bacaan Al-Quran. Ya, setelah sudah terbaiki, ya sudah baik, ya sudah dinilai ya bagus bacanya oleh ustadz gitu, maka ya mulailah tahap menghafal ya bahkan banyak ya, lebih banyak lebih baik. Tapi ingat ya, ketika kita menghafal banyak, kita juga perlu yang namanya mengulang ya, dan ini sangat penting sekali mengulang ya apa yang kita hafal ya, karena kalau tidak diulang akan lupa. Terutama sebaik-baik pengulangan adalah ketika kita ya menjalankan sholat atau kita mendatangi halaqah-halaqah majlis gitu ya, di sana dibacakan hafalan Al-Quran ya. Intinya adalah sebelum kita menghafal, perbaiki dulu bacaan. Insya Allah, kalau sudah mulai baik baca Quran kita, ya boleh menghafal lebih banyak. Pertanyaan Ustaz, ya memperbaiki bacaan Al-Quran dulu atau menghafal dulu Ustaz? Ya, dua-duanya baik. Ketika dua-duanya bisa kita laksanakan, ya sambil kita menghafal, sambil juga kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kita datangi majelis-majelis ya, yang di sana diajarkan bagaimana cara membaca Quran yang baik ya. Begitu Pak Nahuddin, semoga Allah menjadikan Bapak dan menjadikan kita semua ya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Barakallahu fikum Pak Nahuddin. Ada lagi? Ustadz mau bertanya. Silakan. Dari salah satu cara mengucapkan huruf dot itu kedua tepi lidah ketemu kedua gigi geraham kan, sisi kanan dan sisi kiri Ustadz.
Tapi kalau saya coba dengan cara itu, seakan-akan tengah lidahnya juga ikut nempel di langit-langit, Ustaz. Jadi bagaimana cara menghindarinya? Nah, ya, cara membaca do ya adalah dengan menyentuhkan ya tepi daripada lidah kiri atau lidah kanan ya. Dua-duanya disentuhkan. Ya, berarti kalau kiri-kiri ya kanan ke kanan. Namun ya hal ini tidak semua orang bisa untuk mengucapkan demikian ya. Jadi biasanya salah satunya entah dia ke kiri ataupun ke kanan. Tentu dengan perpanjang, dengan memperbanyak latihan. Ya, tidak mungkin hanya ya mungkin bisa lebih dari bertahun-tahun biar lebih sempurna. Kami dulu ya sering melafadzkan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, tapi ketika ditahsin berantakan. Ada yang kurang makhraj pasti gitu kan. Jadi butuh latihan terus ya, butuh latihan agar lebih sempurna baca. Pelan-pelan aja ya, di bahasanya ditatih ya, di satu-satu ya, do, po, do ya, huruf-huruf tebal ya, do, di, bu ya, pelan-pelan ditatih, walau do, pelan-pelan dilatih ya. Insya Allah nanti akan lebih sempurna. Ya memang ya ada yang lidahnya ya ujung lidahnya nempel ke depan, do gitu kan. Ada yang tengahnya naik, do. Ada yang diputar lidahnya ya. Jadi gini lidahnya, miring gini ya, ujungnya malah yang ke gigi gerah. Ada yang seperti itu ya. Nah, semua cara-cara itu ya kalau memang terpenuhi sesuai dengan ketentuan ya, makhrajnya sempurna, bagus. Tapi kalau tidak, nah, dia salah. Di mana tadi ya yang tepat untuk mengucapkan do, tepi lidah kiri dan tepi lidah kanan disentuhkan. Ya, kalau kiri ke kiri, kanan ke kanan. Kalau bisa dua-duanya, masya Allah, itu lebih baik. Begitu akhi, ya. Walaysa bainahu wa baina tarqih ila riyadhatum ri'im bifaqih. Ini kata Ibnul Jazari. Tidak ada bedanya orang yang mempelajari ya di suatu ilmu dengan orang yang tidak belajar, kecuali ya bi riyadhatim ri'im. Seseorang itu riyadhah, memperbanyak latihan bifaqihi, dengan lisan. Semoga Allah sempurnakan dari bacaan antum. Jazakumullah ada lagi khairan, Ustaz. Ya, ada lagi? Kalau mungkin tidak ada Ustaz, kita ini cukupkan. Pertanyaan terakhir ya. Ya mungkin jazakumullah khair Ustaz. Semoga apa yang disampaikan dan yang diajarkan kepada kita semua bisa menjadi manfaat dan menjadi amal baik untuk kita semua. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ustaz sebelum kajian tahsin kita ditutup? Ya, terakhir sebelum ditutup saya ingin kembali ya mengingatkan teman-teman apa yang namanya penting ya kita belajar ya suatu ilmu. Ketika kita ingin mempelajari suatu ilmu ya jangan hanya ketika kita di sekolah saja. Ya, kalau mungkin kita sekolah formal SD, SMP, SMA, kuliah ada motivasi harus selesai. Dan selesainya adalah ketika kita mendapatkan ijazah, gitu ya. Nah, sedangkan ketika kita datang ke majelis taklim, gitu ya, yang memang tidak formal, ya tidak ada ijazahnya, nah, kita tidak fokus, ya, kita tidak serius belajarnya, kita tidak selesai belajar. Jangan sampai, tentu ketika kita belajar seperti ini, ya kita mulazamah, ya kita mendatangi majelis taklim, ya tancapkan, niatkan di situ saya belajar harus selesai. Saya belajar di mana ustadznya atau guru saya sudah tidak bisa lagi ya mengajarkan saya lagi. Artinya ilmunya sudah diberikan. Gitu. Jangan sampai ya baru di tengah jalan udah nyerah. Aduh nggak bisa. Aduh putus asa. Aduh udahlah kayaknya nggak lanjut ya karena nggak bisa. Jangan sampai ya harus selesai. Harus di mana ustadznya bilang ya ketika kita punya standar
ya sudah memenuhi standar daripada pembelajaran ya atau goal daripada pembelajaran. Ya, oh kamu sudah bagus baca kalau di kita. Oh kamu sudah Masya Allah baca. Insya Allah sudah cukup. Ya, silakan kamu mempelajari lebih dalam lagi materi kita. Atau kita punya siapkan majelis taklim atau pembelajaran khusus mempelajari ketika kamu ingin naik jenjang. Gitu ya. Jadi kalau belajar itu kan ada tingkatannya, ya SD, SMP, SMA. Tentu belajar seperti ini pun ada yang memang baru belajar, ada yang memang sudah tahap persiapan, ada yang sudah tahap penyempurnaan, ya jadi seperti itu. Awal kita pelajari makhraj, satu-satu kita perbaiki. 2 kita mulai sempurnakan dengan sifat. 3 kita mulai tambahkan ya tentang hukum baca. Kemudian nanti kita masuk bagaimana intonasi dalam membaca Al-Quran, ritme bacaan Al-Quran. Jadi seperti itu. Setelah itu kita sempurnakan dengan materi pembelajaran yang kembali kepada sumber tajwidnya. Apa itu? Menghafal. Hafal makan. Ya. Jadi belajar, Masya Allah memang tidak ada habisnya. Kalau kita kupas lebih luas lagi, apa itu ilmu tajwid, sangat panjang sekali. Belum kita mempelajari ya kitab-kitab besar seperti Thaibatun Nasyr, kemudian Syarah Syatibiyah, ya kemudian ya banyak lagi ya kitab yang berkaitan dengan ilmu tajwid yang bisa kita pelajari. Tapi tentu tidak sampai semuanya kita pelajari. Kita punya target bahwa untuk diri kita sendiri, oh saya hanya untuk memperbaiki, membenahi bacaan Quran saja. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting ya ketika kita mempelajari atau kita belajar suatu ilmu, paling tidak sampai benar-benar kita memenuhi standar ilmu itu. Begitu teman-temanku sekalian, semoga Allah sempurnakan lagi ya seluruh bacaan kita dan Allah mudahkan kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Barakallahu fikum jami'an. Kita ketemu lagi insya Allah pada kajian kita pekan depan. Semoga semuanya selalu sehat walafiat. Kita doakan negeri kita yang saat ini masih banyak musibah ya, silih berganti, datang terus, banjir, longsor, ya, kecelakaan. Ya, semoga Allah SWT ya berikan kesabaran dan Allah berikan ya kemudahan bagi mereka untuk ya bisa menyelesaikan dan untuk bisa keluar dari berbagai problematika, terutama amin ya rabbal alamin. Ya, saya kembalikan kepada Pak. Syukron, terima kasih Ustadz, dan juga terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir pada kajian tahsin hari ini. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit mengingatkan, karena ini sudah masuk hari Jumat, disunahkan untuk kita membaca surah Al-Kahfi. Mungkin kajian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sekian dari kami, Eleka Al-Futuah. Kita tutup. Assalamualaikum, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.